Aku adalah Maya, seorang wanita berusia 21 tahun yang bekerja sebagai sales makanan ringan. Setiap pagi, aku berangkat dengan membawa tas besar berisi berbagai macam snack yang harus kujual di kantin kantor dan pusat perbelanjaan. Tinggiku 160 cm, tubuhku berisi, dan kulitku cerah. Rambut panjangku selalu kuikat rapi agar terlihat profesional meskipun pekerjaanku sederhana. Hidup di kota besar bukan hal yang mudah. Aku tinggal di sebuah kos kecil di pinggiran kota. Kos ini bercat kuning pudar, dengan atap yang mulai berkarat. Pemiliknya, Pak Darto, pria berusia 45 tahun, sering bercanda dengan para penghuni. Tubuhnya agak gemuk, rambutnya memutih, dan meskipun ramah, ada sisi dari dirinya yang kadang membuatku tidak nyaman. Hari itu, aku pulang larut setelah berkeliling menjual snack. Kerongkonganku kering, tubuhku lelah, dan pikiranku penuh dengan kekhawatiran tentang biaya kos yang belum terbayar. Ketika aku membuka pintu kamar, Pak Darto berdiri di depan pintuku. "Kamu sudah pulang? Sudah makan?" tanyanya sambil tersenyum lebar. "Belum, Pak," jawabku sambil menahan perut yang keroncongan. "Kalau begitu, ayo makan. Saya tahu tempat yang enak." Aku terlalu lelah untuk menolak. Kami berjalan ke warung kecil di dekat kos, duduk di pojok di bawah lampu temaram. Pak Darto mulai bercerita tentang masa lalunya. "Dulu saya juga seperti kamu, Maya. Jualan apa saja. Saya tahu rasanya lelah, capek, tapi harus tetap senyum ke pelanggan." Aku tersenyum kecil. Kata-katanya memberiku sedikit penghiburan. Di tengah obrolan, ada sesuatu yang berbeda. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Entah kenapa, beban hidupku terasa sedikit lebih ringan malam itu. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menghabiskan waktu bersama Pak Darto. Dia selalu mengajakku makan di warung yang sama. Kami berbincang tentang banyak hal. Masa lalunya, impiannya, dan kegagalannya. Di balik tubuhnya yang besar dan candanya yang sering terasa ganjen, aku melihat seseorang yang memahami perjuanganku. Namun, semakin dekat kami, semakin aku merasa ada batas yang mulai kabur. Suatu malam, setelah selesai makan, kami berjalan pulang bersama. Jalanan gelap diterangi lampu kuning redup, dan suasana di sekitar kos terasa sepi. Aku merasa jantungku berdebar lebih cepat. Saat tiba di depan kamar, aku tahu aku tidak bisa lagi menghindari kenyataan. "Pak, saya ingin bicara," kataku dengan suara bergetar. Pak Darto memandangku serius. "Ada apa, Maya? Kamu terlihat cemas." "Sewa kos bulan ini, saya tidak bisa bayar. Gaji saya tidak cukup." Dia diam sejenak, wajahnya berubah serius. "Kita bisa cari solusi, Maya. Kadang, kita harus berkorban untuk bertahan," katanya pelan. Kata-katanya membuat pikiranku berputar. Aku tahu maksudnya, tapi aku tak tahu harus menjawab apa. Di dalam kamar, suasana terasa tegang. Pak Darto mendekat, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Kalau kamu butuh bantuan, saya di sini," ujarnya sambil menyentuh pipiku. Sentuhan itu membuat tubuhku kaku. Ada kehangatan yang aneh, tapi juga rasa takut yang menyelip di hatiku. Malam itu menjadi titik balik dalam hidupku. Pak Darto menawarkan bantuan yang kutahu akan mengubah segalanya. "Kamu yakin, Maya?" bisiknya. Aku terdiam, mencoba mendengarkan suara hatiku yang berdebar kencang. Tapi beban hidup yang menekan membuatku sulit berpikir jernih. Malam itu kami menyatu dalam keheningan yang penuh kontradiksi, hangat tapi juga menyesakan. Aku tahu aku telah melangkah melewati batas yang selama ini kupegang. Di satu sisi, aku merasa nyaman dalam pelukannya, seolah semua masalahku lenyap. Tapi di sisi lain, aku sadar bahwa kenyamanan ini bukan tanpa konsekuensi. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin dalam. Pak Darto menjadi lebih perhatian. Dia memastikan aku tidak kekurangan apapun. Tapi setiap kali aku melihat cermin, aku bertanya pada diriku sendiri, apakah ini harga yang harus kubayar? Malam-malam itu, aku sering terjaga, memikirkan hidupku yang kini berbeda. Aku pernah bermimpi menjadi seseorang yang mandiri dan kuat. Tapi kini aku merasa terjebak dalam kenyamanan yang semu. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku memberanikan diri berbicara. "Pak, saya ingin bicara serius," kataku. Pak Darto memandangku. "Ada apa, Maya?" "Saya
Merasa ini semua salah. Saya tidak bisa terus seperti ini. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, Maya, hidup itu pilihan. Kamu yang memutuskan jalan mana yang akan kamu tempuh. Tapi ingat, saya ada di sini kalau kamu butuh. Kata-katanya menggema di pikiranku. Aku tahu aku harus memilih. Melanjutkan hubungan ini demi kenyamanan atau kembali pada prinsip-prinsip yang selama ini kupegang. Maya belajar bahwa hidup penuh dengan pilihan sulit, dan setiap keputusan memiliki konsekuensinya. Apakah dia akan bertahan dalam kenyamanan semu bersama Pak Darto? Ataukah dia akan menemukan kekuatan untuk memilih jalan lain yang lebih sesuai dengan hati nuraninya? Hari-hari berikutnya berlalu dalam kebisuan yang aneh. Hubunganku dengan Pak Darto masih berlangsung, tapi ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Setiap malam, aku merenung di kamar kecilku, memikirkan jalan hidup yang kutempuh. Aku merasa seperti burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Nyaman, tetapi tidak bebas. Pak Darto tetap memperlakukan aku dengan baik. Dia semakin sering membantuku, membayar kos, membelikan makanan, bahkan menawarkan uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi aku tahu, semua itu datang dengan harga yang harus kubayar. Suatu malam, aku duduk sendirian di warung kecil tempat kami biasa makan. Aku memesan nasi goreng favoritku, tapi rasanya hambar. Aku teringat kata-kata ibuku yang selalu terngiang dalam pikiranku. Hargai dirimu, Maya. Jangan pernah menjual kehormatanmu demi kenyamanan sementara. Aku menarik napas panjang. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Esok harinya, aku memberanikan diri menemui Pak Darto. Dia sedang duduk di teras kos, seperti biasa, dengan senyum ramah yang selalu ia tunjukkan. Tapi kali ini, aku datang dengan keputusan yang telah matang dalam hatiku. Pak, boleh bicara sebentar? Tanyaku. Tentu. Maya, ada apa? Aku duduk di depannya, tangan menggenggam erat tas kecilku. Jantungku berdebar, tapi aku tahu ini adalah saat yang tepat. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Bapak selama ini. Saya sangat menghargainya, tapi saya tidak bisa terus seperti ini. Pak Darto menatapku, raut wajahnya berubah serius. Maya, kamu kenapa? Apa ada yang salah? Saya ingin hidup dengan cara saya sendiri. Saya ingin berdiri di atas kaki saya sendiri, meskipun sulit. Saya tidak bisa terus bergantung pada Bapak. Dia terdiam, seolah mencoba mencerna kata-kataku. Kamu yakin, Maya? Saya hanya ingin membantu. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Saya tahu, Pak, tapi ini bukan hanya tentang uang atau bantuan. Ini tentang diri saya. Saya ingin meraih mimpi saya, meski itu berarti harus melewati banyak kesulitan. Dia menghela napas panjang. Kalau itu keputusanmu, saya menghormatinya. Tapi ingat, pintu ini selalu terbuka untukmu. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu ingat kebaikan Bapak. Hari itu menjadi awal dari babak baru dalam hidupku. Aku memutuskan untuk mencari pekerjaan tambahan agar bisa membayar kos dan kebutuhan lainnya. Aku mulai bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe kecil di kota. Meskipun itu berarti harus bekerja dari pagi hingga malam. Lelah? Tentu. Tapi kali ini, aku merasa bebas. Aku tidak lagi terjebak dalam kenyamanan semu yang mengikatku. Setiap langkah kecil yang kuambil adalah langkah menuju mimpi dan harga diriku yang selama ini kucari. Suatu sore, saat aku pulang dari kerja, aku berdiri di depan kos dan melihat taman kecil yang dulu terasa sempit. Sekarang, taman itu terasa seperti simbol kebebasan. Aku menatap langit senja yang mulai memerah dan tersenyum. Aku tahu jalan di depanku tidak akan mudah. Tapi aku yakin, selama aku berjalan dengan kejujuran dan harga diri, aku akan menemukan kebahagiaan sejati. Hidup bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kita menghargai diri sendiri dalam setiap keputusan yang kita ambil. Aku, Maya, mungkin belum sempurna, tapi aku telah menemukan keberanian untuk memilih jalanku sendiri. Dan di sanalah, kebahagiaan sejati menantiku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar bahwa Pak Darto telah pindah ke kota lain untuk mengurus bisnis keluarganya. Kami berpisah dengan baik-baik, dan aku selalu mengenangnya sebagai seseorang yang pernah hadir di titik terendah hidupku. Kini, aku berdiri di atas kakiku sendiri.
Meskipun hidup masih penuh dengan tantangan, aku tahu aku memiliki kekuatan untuk melewatinya. Dan di setiap langkah yang kuambil, aku selalu ingat, harga diri adalah kekuatan terbesar yang kumiliki.